Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkenan di hati Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengenakan selera Tuhan? Apa yang menjadi selera Tuhan? Karena Tuhan punya maksud. Tuhan melihat kita begitu berharga karena Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, karena Dia mau Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan nanti di dalam kekekalan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah mau nanti ketika menghembuskan nafas terakhir, ketika sudah mati bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Bapa atau tidak? Pasti akan jawabnya mau. Tidak mungkin tidak mau. Mau masuk neraka? Tidak, pasti. Pasti semua maunya masuk surga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya, Buyung Kosaputra, di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini, berkati channel ini dengan cara yang mudah. Cukup dengan subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Setiap manusia pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang sama seleranya, ada juga yang berbeda. Mengapa setiap manusia bisa memiliki selera dalam hidup ini? Jelas, karena apa yang dia konsumsi, yang dia terima, yang dia senangi, yang dia sukai, itu akan membentuk menjadi sebuah selera atau cita rasa di dalam dirinya. Seseorang kalau sudah berselera, maka dia menjadi lebih bersemangat, lebih bernafsu untuk dapat menikmati kalau itu berbicara makanan. Tetapi kalau seleranya misalnya dalam hal yang lain, dia berolahraga dalam bentuk hobi atau apapun, maka dia akan lebih bersemangat hidupnya ketika melakukannya. Kenapa? Karena sesuai dengan seleranya. Misalnya dia suka dengan warna merah atau warna biru, seleranya dia dengan warna-warna seperti itu. Maka di dalam hidupnya, apapun yang dia cari, apapun yang dia ingin peroleh, dia pasti berusaha untuk menyesuaikan dengan seleranya. Seleranya pasti yang menyenangkan hati dan perasaannya. Seleranya pasti yang membuat dia merasa bergembira dan bahagia. Sadar tidak, seharusnya sebagai orang percaya, kita mengerti apa yang menjadi selera Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya, kita dibayar lunas dengan darah Yesus, harusnya kita yang sudah bukan lagi menjadi milik kita sendiri, kita menyadari apa sih yang menjadi selera Tuhan. Dan seharusnya kita mengenakan selera Tuhan. Ketika kita sudah ditebus dan tidak memiliki diri kita sendiri, kita tidak punya hak lagi, berarti kita tidak boleh lagi mengutamakan selera jiwa kita. Apalagi selera kita yang sudah dipenuhi, diracuni oleh segala filosofi atau segala hal yang dari dunia ini. Kita harus bisa merubahnya Bapak Ibu Saudara dengan seleranya Tuhan. Dan kita harus mengenakan seleranya Tuhan. Tanpa kita mengenakan seleranya Tuhan, maka kita tidak bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita perlu mengenakan seleranya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berkenan di hati Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengenakan selera Tuhan?
Apa yang menjadi selera Tuhan? Karena Tuhan punya maksud. Tuhan melihat kita begitu berharga karena Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, karena Dia mau Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan nanti di dalam kekekalan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah mau nanti ketika menghembuskan nafas terakhir, ketika sudah mati bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan Bapa atau tidak? Pasti akan jawabnya mau. Tidak mungkin tidak mau. Mau masuk neraka? Tidak, pasti. Pasti semua maunya masuk surga. Nah, untuk dapat masuk surga, apalagi ke langit yang baru dan bumi yang baru, ayolah saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita mengenakan, kita memakai, kita menggunakan selera Tuhan. Kita harus menghidupkannya dalam diri kita supaya selera kita bisa sama, menjadi serupa dengan selera Tuhan. Dalam hal kita berpikir, berbicara, bertindak, membuat atau melakukan apapun, kita menyesuaikan dan mengikuti selera Tuhan di dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita memiliki selera Tuhan dalam diri kita, maka yang kita jalani, yang kita kejar adalah selera jiwa kita yang sudah terkontaminasi oleh selera dunia ini. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, kita berjuang, kita berupaya, kita berusaha supaya kita mengenakan selera Tuhan dalam hidup ini. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara selera Tuhan, selera daging kita ini kan kuat. Jujur kuat banget. Dan kita masih menggunakan daging ini. Dan kita selalu terbawa dan terhasut. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan yang memampukan kita Bapak Ibu Saudara. Cuman masalahnya, mau gak kita tunduk? Mau tidak kita mengikutinya? Mau tidak kita berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap saat, setiap waktu? Supaya kita bisa mengenakan atau memiliki selera Tuhan, atau membangkitkan, mengenakan, menghidupkan selera Tuhan dalam diri kita, maka kita tidak boleh menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh berbantah dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal, ingat ya, kita tidak boleh berbantah-bantahan dengan Roh Kudus. Seharusnya kita tunduk, kita taat, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus biasanya sering sekali berbicara kepada kita. Cuman terkadang kita mengabaikan, tidak memperdulikan, karena kita lebih mendengarkan suara jiwa kita, suara daging kita, sehingga kita sering sekali mengabaikan apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara mau berkenan di hadapan Bapa di surga? Ayolah kita kenakan selera Tuhan, kita bangkitkan dan kita hidupi selera Tuhan dalam hidup kita. Penuh perjuangan, penuh keuletan, jangan mudah menyerah, dan kita harus melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama yuk kita mengenakan selera Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini belum mengenakan selera Tuhan dan masih menggunakan selera diri sendiri, selera jiwa kita, ayolah kita belajar mengubahnya, membuat selera Tuhan yang berkuasa, yang dominan dalam hidup kita, agar kita berkenan. Bagi Bapak Ibu Saudara, ayolah yang diberkati, jangan lupa berkati juga channel ini. Dengan apa? Cukup gampang. Bapak Ibu Saudara, dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, bahkan jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi ayolah berkati orang lain, saudara kita, sanak famili, share konten ini di setiap grup-grup channel Bapak Ibu, di setiap media sosial Bapak Ibu, baik itu Facebook, fanpage, ataupun juga melalui grup WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Sebarkan
supaya semakin banyak orang dijamah, dilawat, dan mereka menyadari akan kebenaran ini. Ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mengenakan selera Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Salam transformasi.